Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok J. Hari ini kita akan bahas hasil riset kami tentang kebebasan berpendapat dalam aksi mahasiswa menolak RUU KUHP tahun 2022 bersama saya Calwa, Indika, Novel, dan Bagus. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan utama. Nah, menurut kalian, kenapa mahasiswa harus turun ke jalan menolak RUU KUHP? Dan memangnya seberapa serius sih dampaknya itu? Oke, mungkin aku jawab ya, Yoga ya. Oke, thank Baik, you Yoga. kalau Nah, kalau dari riset kami itu, kita tuh menggunakan systematic literature review. Jadi kami menemukan masalah-masalah serius tentang kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusinya itu masih dibatasi sama regulasi seperti UU ITE dan juga RUU KUHP. Nah, di sini tuh yang paling mengkhawatirkan adalah adanya pasal-pasal karet dalam RUU KUHP. Nah, pasal karetnya itu pasal yang tafsirnya itu luas dan juga bisa dipakai untuk membungkam kritik-kritik publik gitu. Contohnya seperti pasal penghinaan presiden atau penyebaran informasi yang meresahkan. oh gitu. Lalu untuk dampaknya untuk masyarakat itu apa ya Kak Calwa? Oke, dampaknya ke masyarakat tuh muncul fenomena self self censorship. Jadi fenomena ini tuh munculnya rasa takut masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Nah, yang dimana bayangin orang-orang tuh jadi mikir dua kali sebelum mengkritik kebijakan karena takut dilaporin kan. Dan mahasiswa tuh di sini berperan sebagai kekuatan moral dari masyarakat sipil buat mengawal demokrasi. Nah, ini tuh sesuai sama SDGs 16 tentang institusi yang akuntabel dan juga partisipatif. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Calwa. Nah, sekarang aku mau ke Kak Dika nih. Nah, menurut Kak Dika sendiri itu riset yang kalian gunakan tuh metode apa yang sampai bisa disimpulkan saat ini gitu Kak Dika? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Yoga. Nah, untuk metode yang kita pakai, itu kita pakai systematic literature review. Dengan database yang kita gunakan, yaitu ada dua, dari Scopus dan juga dari IEEE Explore. Nah, untuk alurnya sendiri, kita mengikuti standar dari Prisma, mulai dari proses penyaringan ketat pada paper dari tahun 2010 sampai 2024, kita dapat 9 artikel dan proceeding yang kami analisis secara mendalam. Kemudian secara hukum, kebebasan berpendapat ini dijamin pada Undang-Undang Dasar pasal ke-28E ayat 3. Indonesia juga sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi, mahasiswa juga punya hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi. Oh, begitu. Lalu untuk praktiknya sendiri tuh bagaimana ya Kak Dika? Nah, ini masalahnya. Ada inkonsistensi antara jaminan konstitusional dengan praktik di lapangan. Nah, Undang-Undang ITE yang awalnya untuk mengatur transaksi elektronik malah banyak dipakai untuk menjerat orang yang mengkritik pemerintah. Ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuat masyarakat takut bersuara. Baik, terima kasih Kak Dika atas statementnya. Nah, ngomongin soal pandangan masyarakat terhadap aksi mahasiswa, kami juga udah turun langsung ke lapangan buat dengerin suara mereka. Nah, yuk kita lihat hasil dari wawancaranya. Nah, kami mewawancarai beberapa mahasiswa untuk mengetahui pandangan mereka tentang aksi mahasiswa menolak RUU KUHP tahun 2022. Bro, aku Calwa. Di sini aku mau nanya-nanya terkait RUU KUHP tahun 2022. Oh, boleh banget. Boleh kenalan dulu. Oh, aku Aryo. Aku dari prodi S1 Informatika di Fakultas Informatika. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Budi. Saya dari Fakultas Informatika. Oke, mungkin aku langsung nanya lagi kayak gitu. Boleh. Oke. Efektif gak efektifnya itu kan tergantung dari pemerintahnya sendiri. Iya. Kalau misalkan mahasiswa sampai turun ke lapangan, menurut saya sih harusnya sih efektif jika misalkan pemerintah mendengarnya ya. Dan lagi pula juga selain kita turun ke lapangan kan juga melalui sosial media juga dong. Oke. Nah,
Itu menurut saya itu adalah cara yang paling efektif untuk menyuarakan dari pendapatnya. Oke. Menurut saya dengan adanya aksi demo itu ya, saya kira sih itu menjadi ya cukup efektif gitu. Karena buktinya apa? Buktinya dengan adanya aksi demo itu ya ada respon dari pihak DPR dan juga dari pihak pemerintah gitu. Ya intinya sih kalau demonstrasi itu sebagai bagian dari keseriusan mahasiswa untuk ya peduli dengan kondisi negara Indonesia ini. Jadi sekiranya ada yang kurang pas, terutama apalagi tentang RKUHP ya. Nah itu ditujukan, diaspirasikan oleh mahasiswa, ya salah satunya melewati demonstrasi gitu. Seperti itu. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh? Demo-demo itu justru memang sih mereka mengganggu traffic dari jalan ya memang gitu. Tapi di sisi lain juga kita emang perlu menyuarakan, perlu demo. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita mahasiswa siapa lagi yang demo? Gak mungkin orang tua yang demo. Kita mumpung masih mahasiswa, masih bisa berjalan, masih bisa sehat, masih bisa berekspresi, ya kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Oke. Nah. Kalau untuk turun ke jalan saja, maksudnya hanya turun ke jalan saja, ya tentu tidak cukup menurut saya ya. Tentunya mahasiswa ataupun ya pihak-pihak yang sekiranya peduli atau ingin melakukan menyampaikan aspirasinya juga bisa lewat media lain gitu. Misalkan bisa lewat media sosial atau nanti misalkan bisa melewat DPR. Jadi bisa mendekati, jadi dalam bidang politik juga harus ya mendekati berbagai pihak lah gitu, supaya aspirasi ini bisa terdengar gitu. Dan juga kan mungkin berkaca juga dari yang demo tahun 2022 itu, yaitu kan mereka juga lewat wawancara di TV, lewat media sosial, intinya lewat berbagai media yang sekiranya supaya tujuannya ini dapat tercapai, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Oh, jujur sangat kritis banget dari Mas Arya ya. Oh iya, oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Thank you Mas Arya. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Budi atas sesi wawancaranya. Terima kasih juga atas mengganggu waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf ya ini Kak Budi ya. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil wawancara tadi kelihatan kan bahwa pandangan masyarakat itu memang beragam. Ada yang pro dan ada yang kontra. Sekarang kita lanjut untuk membahas temuan riset kita. Nah, untuk Kak Novel, menurut Kakak nih apa insight paling menarik dari riset kalian, Kak? Nah, baik Kak. Jadi di sini ada beberapa insight penting. Pertama, mahasiswa nggak cuma turun langsung ke jalan begitu saja. Namun mereka juga melakukan kajian mendalam, analisis pasal bermasalah, diskusi, bahkan menyusun policy paper sebagai alternatif. Jadi ini tuh partisipasi sipil yang educate dan berbasis data. Yang kedua, hambatan yang dihadapi cukup signifikan. Selain self-censorship tadi, media massa sering lebih menonjolkan narasi pemerintah dibanding suara kritis mahasiswa. Yang diberitakan sering traffic macet atau mahasiswa disetir pihak tertentu. Nah, jarang substansi tuntutan mereka. Nah, terus untuk solusinya sendiri apa dong, Kak? Nah, jadi dari hasil riset, kunci utamanya adalah peningkatan literasi hukum dan literasi media. Masyarakat perlu dibekali kemampuan berpikir secara kritis dan juga memahami hak-hak konstitusional mereka. Selain itu, perlu perubahan paradigma bahwa kritik itu bukanlah ancaman, tetapi mekanisme checks dan balances dalam demokrasi. Baik, terima kasih untuk Kak Novel. Nah, sekarang untuk Kak Bagus. Nah, menurut Kakak sebagai warga negara biasa nih, nah apa sih peran kita dalam menjaga kebebasan berpendapat ini, Kak? Nah, jadi peran kita itu multidimensi. Pertama, sebagai warga negara, kita tidak hanya wajib menaati hukum, tapi juga berhak mengawasi, mengkritisi kebijakan yang tidak adil. Ini kewarganegaraan aktif. Jadi bisa dimulai dari hal sederhana, contohnya verifikasi informasi sebelum percaya, tidak mudah terprovokasi berita sensasional, ikut diskusi publik, sampai berani menyampaikan aspirasi melalui channel yang tepat. Tingkatkan literasi media dan
literasi hukum kita. Nah, yang penting kebebasan berpendapat itu hak, tapi juga ada tanggung jawab. Harus disampaikan secara santun, berbasis data, dan tidak menyerang martabat orang lain. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Baik, terima kasih Kak Bagas. Nah, nih aku mau nanya nih untuk kalian semua. Nah, untuk kesimpulan utama dari riset kalian ini apa ya, kalau boleh tahu? Nah, kalau dari aku tuh kebebasan berpendapat adalah hak asasi dan pilar utama demokrasi yang perlu dijaga melalui partisipasi aktif masyarakat, khususnya mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau dari aku tuh mahasiswa tuh berperan strategis sebagai penggerak demokrasi dan juga pengawas kebijakan publik. Nah, kalau dari aku sendiri, praktik kebebasan ini masih menghadapi tantangan berupa regulasi yang membatasi dan dominasi media dalam membentuk opini publik. Kalau aku sendiri, peningkatan literasi hukum dan media serta keberanian menyampaikan pendapat secara santun dan berbasis data jadi kunci untuk memperkuat ruang demokrasi. Oke, nah bagi untuk kalian semua, kami ingin mau menyampaikan pesan penting untuk kalian semua yang menonton. Nah, teman-teman, dari diskusi dan wawancara hari ini, ada satu hal yang ingin kami tekankan, yaitu kebebasan berpendapat bukan cuma soal mahasiswa yang demo, tapi soal kita semua. Betul, setiap kali kita diam ketika ada kebijakan yang tidak adil, setiap kali kita takut untuk bicara, kita sedang memberikan ruang bagi pembatas kebebasan untuk tumbuh. Self-censorship adalah musuh demokrasi yang paling berbahaya karena kita sendiri yang menghukum diri kita sendiri. Betul banget. Tapi ingat, bersuara bukan berarti sembarangan. Tingkatkan literasi hukum kalian, pahami hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara, kritik dengan data, bukan dengan emosi, kritik dengan argumen, bukan dengan hinaan. Nah, dan jangan mudah untuk terpengaruh narasi sepihak dari media. Verifikasi informasi, cari sumber yang beragam, berpikir secara kritis, dan jangan pernah biarkan orang lain yang menentukan apa yang harus kalian percaya. Media bisa membentuk opini, tapi kalian yang punya kuasa untuk memilih percaya ataupun tidak. Nah, mahasiswa sudah menjalankan peran mereka sebagai penggerak demokrasi. Sekarang giliran kalian nih. Apakah kalian mau jadi warga negara yang aktif atau pasif? Pilihan ada di tangan kalian, mulai dari hal kecil, seperti bertanya, berdiskusi, verifikasi informasi, dan berani bersuara dengan santun. Demokrasi bukan warisan yang bisa kita terima begitu saja dan biarkan begitu saja. Nah, demokrasi juga adalah tanggung jawab yang harus kita jaga setiap hari. Dari diskusi di keluarga, sharing informasi yang benar di media sosial, sampai menggunakan hak pilih dengan bijak, semuanya itu penting. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk kritis, tapi jangan lupa untuk santun dan berbasis data. Ruang demokrasi kita akan sehat selalu kalau kita semua berpartisipasi dengan bijak. Ingat, konstitusi melindungi hak kalian untuk berpendapat. Jangan sia-siakan hak itu dengan diam, tapi juga jangan salah gunakan dengan menyebarkan kebencian. Literasi adalah kunci, literasi hukum, literasi media, literasi digital. Semua itu akan membuat kalian menjadi warga negara yang lebih berdaya dan gak mudah untuk dibohongi ataupun dibodohi. Dan yang terakhir, dukung gerakan-gerakan sipil yang memperjuangkan hak-hak konstitusional kita. Kalau bukan kita yang menjaga demokrasi, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, itu dia paparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton diskusi kami. Semoga video ini membuka mata kita semua bahwa kebebasan berpendapat adalah hak dan menjaganya adalah tanggung jawab kita semua. Kami dari kelompok J, saya sendiri Yoga, Calwa, Dika, Novel, dan Bagus. Sampai jumpa dan semangat menjaga demokrasi Indonesia. Oke.